Yang kelima yaitu explanation text. Explanation artinya menjelaskan, gitu. Explain, menerangkan, gitu ya. Nah, tujuan dari teks ini apa? Jadi explanations are factual genre used to explain the process involved in natural and social phenomena. Answer the questions why, how, what causes, what happened, when or if. Nah, it is often found in science, geography, and history textbooks. Jadi, tujuan utama dari explanation adalah menjawab pertanyaan why, mengapa, how, gitu, bagaimana, kemudian apa yang menyebabkan, dan apa yang terjadi jika bla 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 bla. Gitu. Jadi lebih menerangkan tentang proses terjadinya sesuatu. Tuh, nah, makanya ini sering ada di buku sains, geografi, dan textbook yang lain. Oke. Nah, kemudian strukturnya secara umum explanation itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, a generalized statement of the phenomenon to be explained. Jadi ada statement umum, semacam introduction gitu ya, yang menjelaskan tentang fenomena yang mau kalian jelaskan dalam teks. Gitu. Kemudian yang kedua adalah the sequence of explanation which explain the phenomena. Jadi sequence urutan dari penjelasan yang menerangkan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Bisa berisi logical steps, ya pertama, kedua, kemudian ketiga dan seterusnya. Akhirnya jadilah A gitu, misalnya. Atau why something can happen. Jadi misalnya karena ini maka terbentuklah ini. Setelah itu karena ini terjadi kemudian maka berikutnya terbentuk. Nah, misalnya logikanya seperti itu. Language features-nya atau dari segi tata bahasa, ciri khas dari explanation adalah yang pertama, using simple present tense. Dia menggunakan kalimat simple present. Kemudian using abstract noun. Biasanya yang dijelaskan subjeknya itu topiknya adalah sesuatu yang masih bersifat abstrak atau bukan benda yang bisa dipegang. Itu contohnya misalnya kalian tidak menerangkan tentang tentang kucing gitu ya misalnya. Nah, kalau itu kalian nanti akan menerangkannya pakai report gitu. Tapi yang kalian terangkan adalah bagaimana jam tidur kucing misalnya. Nah, itu kan abstrak ya. Kita nggak bisa pegang gitu. Tapi itu sebuah topik. Gitu. Nah, yang ketiga adalah using passive voice atau menggunakan kalimat pasif. Karena kan menjelaskan sesuatu terjadi itu bagaimana. Jadi bagaimana terjadinya susu? Awalnya ada air, kemudian ditambahkan susu. Nah, itu kan kalimat pasif. Kemudian larut air yang ditambahkan susu bubuk diaduk. Nah, itu kan menggunakan kalimat-kalimat pasif. Contohnya gitu. Itu using action verbs. Menggunakan kata kerja. Gitu. Ini sama contohnya, misalkan membuat susu gitu ya. Air dididihkan, nah itu kan kemudian menambahkan, kemudian ditambahkan susu bubuk, nah itu ditambahkan itu kan kata kerja, itu kata yang mengenai benda. Kemudian yang terakhir, containing explanation of the process. Tadi jelas karena tujuannya adalah menjelaskan sesuatu, menerangkan step by step, maka di situ ada penjelasan tentang proses gitu, bagaimana sesuatu, proses terjadinya sesuatu itu diterangkan di sini, terjadi gitu. Contohnya ya, biar gampang, biar kebayang. Ini contoh text explanation yang pertama, judulnya Creating Atmosphere in JAWS.
The theme music to the movie Jaws is dramatic, tense, and menacing. The composer creates this atmosphere through the way he uses sound. First, he begins with such low, deep sounds that suggest something scary. Then the music moves back and forwards between two different pitches so that it is very unsettling. Nah, coba paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, di antara dua paragraf ini, coba mana yang termasuk ke dalam structure pertama, general statement. Paragraf pertama ya. Oke, nah jadi paragraf pertama ini adalah struktur dari general statement. Nah, tadi kan ada dua ya, ingat kalau explanation itu strukturnya ada general statement sama sequence of explanation. Nah, general statement di teks ini itu ada di paragraf pertama dari the theme music sampai dengan uses sound. Gitu. Nah, di sini menerangkan secara umum tentang atmosfer dari film Jaws. Oke, nah setelah paragraf ini, paragraf 2 dan seterusnya, nanti kita lihat di slide berikutnya, paragraf 2 ini sudah masuk ke sequence of explanation. Jadi first, ini kan tanda pertama, nah berarti kita akan menjelaskan tentang step pertama. Step pertama ini kayak gimana? Nah, misalkan dia mulai dari such low deep sounds, dari suara yang intonasinya lirih dan dalam gitu ya. Jadi supaya memberikan efek atau kesan scary, menakutkan gitu. Nah, setelah itu musiknya apa namanya back and forth gitu ya, move back and forward antara dua pitches gitu ya, dua range gitu ya, dua range suara yang berbeda sehingga menjadikan situasinya itu tidak stabil. Misalkan kalau kalian nonton film apa namanya thriller atau apa action itu kan setelah awalnya suaranya tenang gitu ya, kemudian setelah itu ada suara yang bolak-balik, jadi ritmenya cepet dan membuat kita tuh berdetak gitu, jantung kita berdetak. Nah itu maksudnya dari step yang pertama. Nah kemudian after that he varies the duration of sounds. In the beginning, there are long sounds followed by long silences. When the movie becomes more dramatic, the sounds become shorter and they are repeated in quick succession. As the sounds become louder and louder, the excitement builds up. The composer helps to make Jaws a film full of fear and tension through his use of sound. Nah, paragraf yang pertama di slide ini menjelaskan step berikutnya atau step yang kedua, explanation of the second step. Gitu. Nah, jadi di sini after that, ya setelah step yang pertama, pembuat film varies, memvariasikan durasi dari suara. Jadi ada suara yang kemudian dipanjangkan, dipendekkan gitu ya, dan itu divariasikan. Kemudian awalnya ada suara yang dijelaskan lebih detail lagi. Awalnya ada bagaimana dia memvariasikan suaranya. Awalnya suaranya ini panjang, there are long sounds gitu. Suara panjang, nah kemudian diikuti oleh long silences, sunyi yang panjang gitu. Nah, ketika filmnya menjadi lebih dramatis, when the movie becomes more dramatic, gitu, suaranya menjadi lebih pendek, become shorter and they are repeated in quick succession. Jadi pendek dan diulang-ulang, gitu.
As the sound still become louder and louder, ketika suaranya menjadi semakin kencang, makin keras, maka excitement-nya, tense-nya si penonton ini naik. Nah, ini step yang kedua, gitu. Nah, di akhir biasanya, meskipun tidak wajib, tapi di explanation biasanya penulis akan menambahkan satu paragraf penutup, paragraf singkat untuk men-summarize, men-sum up, meringkas gitu explanation yang sudah dia tulis di paragraf-paragraf di atas. Ini contohnya di paragraf terakhir, the composer helps to make Jaws a film full of fear and tension through his use of sound. Ini men-summarize bahwasanya film Jaws ini dengan adanya manipulasi atau variasi jenis suara menyebabkan film ini bisa menjadi film yang menakutkan dan menegangkan. Nah, ini maksudnya men-summarize dari text explanation tuh seperti ini. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, judulnya How Chocolate is Made. Nah, ini jelas. Dari judulnya aja udah ketahuan bahwa ini explanation bagaimana coklat dibuat. Itu. Nah, general statement of chocolate making atau paragraf pertama ini strukturnya sama gitu ya. Paragraf pertama adalah general statement, kemudian paragraf berikutnya adalah sequence of explanation. Nah, atau sequence of process atau sajian demi sajian bagaimana proses pembuatan coklat. Mulai dari yang pertama, chocolate starts a tree called cacao tree. This tree grows in equatorial regions, especially in places such as South America, Africa, and Indonesia. The cacao tree produces a fruit about the size of a small pineapple. Inside the fruit are the tree's seeds. They are also known as cocoa beans. Nah, ini yang pertama menjelaskan tentang proses bagaimana tumbuhan pohon kakao ini tumbuh. Kayak gimana sih bentuknya gitu, dan dari buah kakao itu ada isinya apa aja. Di situ katanya ada buah yang kakao buah itu ukurannya seperti kurang lebih nanas yang kecil, kemudian di dalamnya itu ada cocoa beans atau biji kakao. Nah, paragraf berikutnya harus tentang explanation yang berikutnya gitu, nggak boleh yang lain-lain gitu. Setelah tadi ada pohon, kemudian penjelasan berikutnya apa nih sampai terjadinya coklat itu kayak gimana gitu. Nah, paragraf kedua misalnya, next the beans are fermented for about a week, dried in the sun. After that, they are shipped to the chocolate maker. The chocolate maker starts processing by roasting the beans to bring out the flavor. Different beans from different places have different qualities and flavor. So they are often sorted and blended to produce a distinctive mix. Nah, ini kata hubungnya itu next, berikutnya. Nah, ini kan berarti proses berikutnya ini apa gitu. Kita expect ada proses yang dijelaskan lebih jelas lagi gitu. Beans are fermented gitu. Jadi biji kakaonya difermentasi sekitar 1 minggu, kemudian dijemur di bawah matahari. Setelah itu mereka dikirimkan ke pabrik coklat maker gitu kan. Nah, coklat maker si pabrik ini mulai memproses dengan cara roasting, mengsangrai biji kakao sehingga muncullah flavor atau rasa aroma dari kakao atau coklat gitu. Nah, sebelum di roasting ternyata seringkali gitu kan, they are often sorted and blended gitu. Jadi biji-biji kakao dari berbagai macam tempat itu sorted, dipilah-pilah and blended. Kemudian dicampur, ya dipilah-pilah kemudian di-blended untuk menghasilkan paduan yang unik gitu, distinctive mix. Oke, itu second process. Nah, paragraf berikutnya menjelaskan proses yang ketiga. The next process is winnowing. Oke,
Jelas, berarti paragraf ini akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu winnowing. The roasted beans are winnowed to remove the meat of the cacao bean from its shell. Then the nibs are blended. The blended nibs are grounded to make it liquid. The liquid is called chocolate liquor. It tastes bitter. All seeds contain some amount of fat and cacao beans are not different. However, cacao beans are half fat, which is why they grind nibs into liquid. It is pure bitter chocolate. Oke, jadi proses yang ketiga ini tentang yang namanya winnowing. Winnowing ini kayak apa gitu. Nah, penjelasannya the roasted bean gitu ya. Jadi biji kakao yang tadi di paragraf berikutnya sudah disebutkan roasted atau disangrai itu di winnow untuk dibuang nibnya. Jadi biji atau apa ya istilahnya inti biji dari kakaonya dari cangkangnya. Kemudian nibs-nya are blended, gitu. Si inti bijinya dicampur, blended, digerus gitu. The blended nibs are grounded to make it liquid. Digerus, dihancurkan supaya dia berubah strukturnya menjadi liquid atau cair gitu. Sehingga disebut sebagai chocolate liquor atau liquid chocolate atau apa namanya liquor ya. It tastes bitter, rasanya pahit. All seeds contain some amount of fat, gitu. Jadi semua jenis biji-bijian di dunia ini itu mengandung lemak, gitu. Sama kakao juga sama, dia juga mengandung lemak, gitu. Makanya kakao beans itu yang sifatnya separuhnya adalah lemak, ketika dia dihancurkan nibs-nya, itu dia bentuknya bisa berubah menjadi cair gitu. Jadi bukan ditambahkan dengan air, tapi dari asalnya saja itu ketika dihancurkan itu karena ada lemak bentuknya menjadi cair, gitu, liquid. It is pure bitter chocolate. Nah, inilah yang disebut dengan coklat yang pahit secara alami itu ini, chocolate liquor. Gitu. Nah, ini contoh yang kedua dari text explanation.